Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan dengan limpahan karunia rahmat dan hidayahnya. Serta dengan ridho dan izinnya jugalah kita dapat menjalankan segala amanahnya, perintahnya, lahir batin dunia dan akhirat. Bersalawat dan bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Mari kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita, kehadiratnya Rasulullah Nabiullah akhirul zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para hadirin penonton yang menyaksikan tayangan daripada channel kita Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Marifatullah. Para hadirin sekalian, pada tayangan ini agak sedikit saya bercerita, berbagi wawasan tentang kesunahannya Rasulullah dalam hidup manusia. Tentang sebuah akad. Akad yang dimaksud adalah akad perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kenapa? Pada tayangan ini saya membahas ke arah yang bersifat salah satu kewajiban dan ciri khasnya umat Muhammad. Karena ini adalah salah satu kenyamanan yang membuat ibadah seseorang bisa berjalan baik. Dan ini adalah ibadah yang namanya ibadah sa'adiyah, yaitu ibadah tidak langsung kepada Allah. Karena Allah memiliki dua sifat yang membuat adanya dua kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu lam yalid wa lam yulad. Ada yang beranak dan ada yang diperanakkan. Ada yang beranak dan ada yang tidak diperanakkan. Ini adalah sifat Allah pada diri. Laki-laki adalah orang yang diperanakkan, bukan orang yang beranak. Maka di sini diatur dalam bentuk kesunahannya. Apapunlah itu, maka kita harus berpengalaman dan berilmu. Kalau memang Rasulullah adalah Sallallahu Alaihi Wasallam pemilik, penguasa daripada sunnahnya pada akad pernikahan sebuah rumah tangga yang ingin mendapatkan sakinah mawadah marohmah. Sebetulnya hal ini harus kita selesaikan dengan ilmunya. Jaminan-jaminan yang ada di dalam yang tidak dipakai oleh umat-umat sekarang dalam pernikahan. Seperti apa contohnya? Tidak terjadinya sambung rasa antara hakikat kekuatan sebuah pernikahan dengan ilmu seseorang yang menikahkan. Ini yang akan membuat berantakan atau membuat ketidaknyamanan dan tidak adanya diberikan oleh Allah suatu buah kebahagiaan karena sudah terganggu atau tidak berjalannya kebenaran sebuah nikah. Apa yang ijab, apa yang qabul. Apa yang ngakawin, apa yang nikah. Di sini kurangnya arahan-arahan kepada dua orang yang ingin menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dia tidak tahu istri itu siapa dan tidak tahu sebetulnya di mata Allah suami itu siapa. Sehingga berjalanlah prinsip akhaliyah di bawah bimbingan nafsiyah nafsu. Apa contohnya? Laki-laki itu hanya untuk mencari nafkah. Dan perempuan itu hanya untuk mengasuh anak. Dan tidak ada perlakuan agama, perlakuan bimbingan rohani dari kekuatan sunnah tadi. Sehingga dengan kekuatan dukun, rumah tangga bisa berantakan. Kenapa begitu? Atau perbuatan jahiliyah. Kenapa? Bukan karena orang itu hebat, karena kekuatan sunnah itu yang tidak melindungi rumah tangga itu.
Suami laki-laki yang tukang mencarikan makan, perempuan adalah orang yang dikasih makan. Itu bukan prinsip agama. Itu bukan prinsip kerasulan. Rasul tidak pernah begitu. Nah, kalau untuk terjadi masalah, tidak ada yang bisa disalahkan. Kenapa? Kalau memang kekuatan nikah itu, taklid nikah itu, atau sunnah nikah itu, di bawah kodratnya alam, tidak mustajab ucapan seorang wali hakimnya, tidak mabrur sebuah ibadah wali hakimnya, dan tidak matang itu orang yang akan dinikahkan dan tidak diberikan wawasan sebelum diijab kabulkan. Maka akibatnya apa? Sampai kesekian orang turunan, ini rumah tangga nggak pernah nyaman. Diakibatkan apa? Ketidaktahuan dari fungsional masing-masing di rumah tangga yang sesuai yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Memang perceraian itu tidak disukai oleh Allah. Benar. Kenapa tidak disukai? Karena tidak mungkin rasanya ada yang bisa menceraikan seorang yang dijodohkan oleh Allah. Contohnya, kita mendapatkan hak. Hak kita adalah istri, dan kita adalah haknya istri. Ini terjadinya proses kembalinya kejadian ijab kabul ini hanya diakui hanya sebatas halalnya pergaulan yang haram menjadi halal. Itu iman yang sangat rendah. Akad nikah yang nilainya sedikit dari hewani. Ini yang membuat kekhawatiran. Sementara malaikat hafazah, golongan hafazah, disuruh dan diutus oleh Allah untuk mengurus kehidupan rumah tangga. Karena ada titipan Allah yaitu anak di situ. Ternyata pola rumah tangga bukan pola Islam, tetapi pola manusia. Dua orang yang asalnya berbeda ketemu dalam satu rumah. Yang laki-laki dalam habis didikan orang tuanya puluhan tahun. Yang perempuan baru dilepas dari didikan orang tua dia berpuluhan tahun. Ketemu dalam satu rumah. Tidak mungkin di bawah 10 tahun bisa sesuai. Itu ilmu akal. Dengan faham yang berbeda dari asal yang berbeda. Tetapi jangankan pola pikir, perbuatan yang haram aja bisa dihalalkan oleh Allah dengan kekuatan sunnah nikah. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena ijab tidak terjadi, qabulnya tidak terjadi. Kenapa itu ijab qabul? Apa sebetulnya pernikahan itu? Nah, dari sinilah para hadirin sekalian. Tidak ada orang yang keluar rumah, mau keluar kota atau ke jalan, punya niat ingin ditabrak mobil. Begitu juga yang punya mobil mengendara mobil dari rumah mau keluar. Tidak ada niat ingin nabrak orang. Ini adalah masalah. Maka tidak ada yang menginginkan. Baik itu seperti rumah tangga seperti itu. Tidak ada laki-laki yang suka menceraikan istri. Dan tidak ada perempuan yang senang diceraikan oleh suaminya. Tapi kenapa terjadi? Karena setelah ada kelelahan, pertentangan jiwa, akal dan nafsu. Bukan kecocokan rohani. Kalau suami lihat istri, terbayang belanja dia, jajan dia. Kalau istri lihat suami, kebayang duit. Apa dia bawa duit, apa tidak. Jadi faktor kemanusiaan itu sudah berkurang. Kenapa? Kerujukan nikah itu berdasarkan adalah sifat materialistis. Karena adalah hukum kehidupan yang membuat rumah tangga itu berantakan. Apa hukum kehidupan? Biaya hidup. Sebetulnya hidup itu ada kata nikmat, ada kata ikhlas. Kalau sudah ikhlas, sedikit pun dapat itu nikmat. Tapi kalau tuntutan nikah itu sudah bersifat kebutuhan kehidupan duniawi, memang biaya kehidupan itu besar. Tapi biaya hidup tidak besar.
Kalau lewat saja tukang sayur, biaya hidup sudah selesai. Tapi kalau biaya kehidupan kita bawa jalan-jalan, lihat ini, lihat itu kehidupannya besar. Nah, jadi kebenaran sebuah nikah tadi dan kehalalan sebuah perkawinan, saya lihat di zaman sekarang itu yang diutamakan adalah halalnya perkawinan. Di saat saksi bertanya sah, sah. Tanya saksi lagi satu lagi sah, sah. Apanya yang sah? Ternyata dia jawab, lancar menjawabnya. Lancar jawab Jokobul. Itu yang sah. Jadi dengan modal sering latihan, ijab kabul, kita boleh kawin banyak-banyak. Karena pasti sah. Apa begitu? Nah, inilah orang yang belum paham apa itu kawin, apa itu nikah. Harusnya nikah kawin, bukan kawin dulu baru nikah. Disinilah muncul bibit-bibit nggak benar yang akan meruntuhkan agamamu. Agama kuat, ya. Tapi begitu rumah tangga berantakan, agama juga ikut berantakan. Bagaimana agama rumah tangga akan aman dan nyaman bahagia kalau sholat dan ibadah seorang suami itu tidak sampai kepada Allah? Sudah dijamin tiang agama adalah sholat. Kalau tiangnya runtuh, rumah itu akan runtuh. Maka daripada itu, para jemaah, para hadirin, berhati-hatilah menetapkan seorang wali hakim. Dia tidak tahu wali yang ditunjuk oleh Allah sebagai perwakilan Allah. Dan saksi yang ditunjuk oleh Allah siapa sebagai perwakilan Allah. Bukan main-main dalam ijab kabul itu. Makanya, rumah tangga sebentar berantakan. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan Allah di situ. Yang ada kekuatan dukun dan ada ritual-ritual. Maka dari itu, belajarlah menjalankan adab dan etika Rasulullah. Adab-adab Allah dalam rumah tangga. Apa contohnya? Kita tahu, pernikahan itu adalah sidro minallahi wa alul mu'minina. Seseorang yang kembali kepada asalnya, dalam surat An-Nisa Allah cukup jelaskan bahwasan istri itu adalah orang yang berasal dari dirimu sendiri. Dan suami itu adalah junjungan kedua setelah Rasulmu sendiri. Ternyata dirinya kembali kepada dirinya. Itulah hawa dari dirinya tadi. Karena manusia itu adalah nurnya dari Muhammad. Dan hawanya adalah suatu maujud. Pasangan hasanatun dunia wal akhirah. Untuk itu, istri itu adalah dirimu sendiri. Anak itu titipan Allah. Kalau kita melihat tingkah laku daripada istri, itu tingkah laku kita yang dia pakai. Imanmu harus di situ. Kalau Al-Quran kitabmu. Kalau Allah Tuhanmu. Kalau Muhammad Nabimu. Ikuti sunnahnya. Begitu juga kita menjaga sekalian adab. Kita bangunkan suami. Jangan kita bangunkan karena harta. Karena Allah akan marah. Tapi bangunkanlah dengan kebahagiaan. Begitu juga sebalik. Kiat-kiat berumah tangga itu. Seperti suami. Jangan mengeluh depan istri yang membuat istri hilang pedoman. Jangan ceritakan masalahmu di luar karena istri akan stres. Jangan berkata sulit di depan istri karena istrimu akan berbeban hati, berbeban mental. Terbayang masa depan anak. Kalau begini suami, bagaimana nanti anak? Jangan katakan ada musuhmu di luar karena istrimu akan membencinya. Begitu kamu berbaikan lagi, istrimu akan tetap marah. Ini ada batasan laki-laki yang tidak boleh dibawa ke dalam alam istri. Begitu juga istri. Istri jangan masukin alam laki-laki ke dalam alam istrimu, dalam alam perempuanmu. Apa alam perempuanmu?
Kamu ceritakan harga bawang, kamu ceritakan semua kebutuhan perempuan, kamu ceritakan istri-istri temanmu, kamu ceritakan teman-temanmu yang perempuan kepada suamimu. Ini akan berbalik fakta dan akan menyakitimu nanti. Karena kamu telah menghidangkan dan memberikan kesempatan kepada seorang laki-laki membuka mata hati kepada orang lain. Maka rumah tangga disiapkan untuk mentertibkan. Begitu kamu copot sandalmu pulang dari manapun, berarti kamu copot segala persoalan di luar, tidak boleh bawa pulang. Hiduplah dengan apa adanya, nikmati kebahagiaan apa adanya di rumah itu. Jangan kamu ciptakan suasana yang menyalahgunakan kodrat antara istri dan suami. Jaga dan itu. Jangan mengungkit masa lalu, karena masa lalu itu menyakitkan hati, tapi berguna untuk ke depan. Kenapa berguna? Kalau tidak ada masa lalu, tidak akan ada masa depan. Cukup diingat aja dan dihargai. Tidak perlu dijunjung tinggi. Dan jangan mencari kelemahan. Jangan mengukur keberadaan saling. Carilah yang pantas dibicarakan dengan tidak pantas dibicarakan. Untuk menghilangkan pembicaraan yang tidak pantas, ada anak, ada teman, ada harta dan benda yang akan menjadi hiburan. Kenapa kita harus merusak kerajaan masing-masing? Ingat, suami adalah tempat beribadah, istri adalah amanah. Kalau sholat diserahkan 30 hari ke seorang istri, dia akan kafir 5 hari. Karena masa hadasnya. Nah begitulah. Laki-laki ijab kabul kepada perempuan, menerima hak perempuan. Apa hak perempuan? Yang diterima dia pertama adalah dosanya. Karena apa yang perbuat istri adalah dosa bagi suami. Tapi apapun yang dibuat suami adalah dosa buat suami. Apa yang diperbuat istri kepada suami adalah pahala. Tapi apa yang diperbuat suami kepada istri adalah kewajiban. Beruntunglah jadi perempuan. Bacakan alhamdulillah kamu berkodrat seorang perempuan. Kenapa? Suami bukan hanya butuh di dunia saja. Begitu kita meninggal, perempuan, dia tanya oleh malaikat, man imama, siapa imamu? Itulah suamimu. Kalau dia belum beruntung dalam dunia ini, dia adalah orang yang berfungsi di akhirat nanti. Pintu akhiratmu, imammu, Muhammad Rasulullah telah titipkan pesan kemungkar nangkir. Kalau ada umatku pulang, tanya posisi imam dia. Dia imam atau dia punya imam? Begitu juga suami. Man imamah, sama pertanyaan. Maka carilah guru tempat mengaji. Belajar ibadah, dirikan sholat, lindungi rumah tanggamu. Karena imammu juga ditanya, bukan hanya imam istri. Jangan memperkecil masalah itu jadi besar. Justru masalah yang besar diperkecil. Yang kecil itu dihilangkan. Tingkatkan ibadah. Gak mampu kita suruh istri sholat atau suami sholat, sholatlah di depan dia. Karena agama itu adalah rohani. Tidak perlu bicara dengan mulut. Maka petunjuk Allah akan datang kepada orang yang berlindung kepadanya. Makan suami, dihidangkan, tapi tungguin di situ. Jangan seperti ngasih kucing makan. Begitu para hadirin. Begitu juga suami. Dikasih belanja untuk biaya nafkah. Berikan dia suatu ilmu. Untuk tidak poya-poya. Untuk tidak beli makan yang sedikit dapat dibuang. Belajar dia mensyukuri. Tumpahkan ilmu demi sedikit. Itulah istri. Istri orang yang harus dibina. Dan ingat, jangan mencari istri yang sempurna. Tidak akan ada. Tapi carilah istri yang bisa menyempurnakan kamu. Yang bisa membuat kamu sempurna. Begitu juga suami. Jangan cari suami yang sempurna. Tapi carilah suami yang bisa bikin kamu sempurna. Insya Allah. Rezeki di tangan Allah. Dengan hidupnya beberapa buah nasib dalam satu atap rumah. Allah tidak tinggal diam. Allah pasti urus. Asal dijaga. Apa yang kita jaga? Jangan runtuhkan rumah tanggamu dengan meruntuhkan sholat. Ibadahmu wahai istri adalah suami. Ibadahmu suami adalah sholat.
laksanakan dan berimanlah para jemaah. Dikiaskan perempuan ini dari tulang rusuk, artinya apa? Tulang rusuk itu bengkok. Kebengkokan adalah milik istri. Apa kebengkokannya? Tapi demi kebaikan. Umpama istri minta belanja, kita bilang tidak ada. Dia minta lagi, bilang tidak ada. Bukan makan besok, kita bilang tidak ada. Begitu besok datang, anaknya makan, dia juga makan. Kita tanya, kok kamu masih makan? Dapat uang dari mana? Insya Allah untung aja saya simpan deh, simpan. Nah itu. Kebengkokannya itu untuk kebenaran. Jangan itu menjadi masalah. Nah begitu juga suami. Terjadi kekeliruan dan kesalahan suami di luar. Kita anggap dia adalah orang yang terjerumus yang harus dikeluarkan. Bukan ditiban lagi masalah demi masalah. Ini akan merusak keruntuhan. Yang menang siapa? Yang bikin masalah. Orang yang membuat kekacauan rumah tangga kita sampai kita berantakan. Dan mereka tepuk tangan. Karena mereka adalah pro-setan yang tidak suka lihat orang bahagia. Jaga itu. Biasakan sholat malam berdua, sholat hajat berdua, suami istri bawa anak. Tapi yang belum memiliki istri atau suami, banyak-banyaklah mempersucikan diri. Banyak-banyak bersuci diri, berzikir di tengah malam. Tidak perlu minta istri, tidak perlu minta suami. Zikir bagi yang terlambat. Karena apabila seorang yang terlambat itu berzikir, Allah membersihkan jalan hidupnya. Dia terlambat. Berarti kita menunggu jalan hidup yang sedang dibersihkan oleh Allah. Makanya kita terlambat. Tidak ada Allah menzalim umatnya. Yakin di situ. Insya Allah. Baik para hadirin, para jemaah yang menonton tayang ini, mudah-mudahan bermanfaat sebagai awal daripada tausiah sunnah saya ini. Meskipun ini jarang saya sunahkan, saya tausiahkan, tetapi pasti ada dalam tausiah saya. Insya Allah. Majelis zikir Hidayatullah. Majelis zikir Ma'rifatullah. Dua majelis zikir ini silakan datang dan bermuzakarah, bermusyawarah, minta pendapat yang ada di Jalan Bahari, Sunter Agung. Insya Allah mudah-mudahan pintu terbuka majelis 24 jam rumah Allah untuk bertukar pikiran, berwawasan, mudah-mudahan berkah adanya. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Insyaallah wa astaghfirullah wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billah. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.